Pemirsa semuanya merasa punya data, punya bukti bahwa kerja tidak hanya kata-kata Bang Syahganda. Buktinya mana Bang tadi Bang? Tadi saling tuding dengan Mas Gunrom Ya, yang saya satu begini, merasa tidak saya etok-etok. ini kan bukan aktivis saja, saya ini kan akademis juga. Makanya saya itu kan tadi waktu untung Bung Noel tadi udah bilang itu tong sampah. Ya kan, sebenarnya kalau kita lihat data terakhir, boleh lihat di CNBC Research ya, itu kan Anies itu mencapai 140 triliun investasi ya yang masuk ke Jakarta, ketika Ganjar masuk 60 triliun. Boleh di googling sekarang kalau nggak saya ini 59 sebenarnya Ganjar, 59 triliun, turun dari 59,3 triliun, turun jadi 59 triliun. Investasi asing yang masuk ke Jakarta selama Anies itu 40 miliar dolar. Ganjar itu cuma 20-an miliar dolar. Bagaimana asing, PMDN lokal, bagaimana persetujuan DPRD ya tentang APBD yang 87 triliun itu dianggap tidak kerja kalau itu tidak bisa di breakdown jadi kerjaan. Jadi saya tadi bilang Ganjar juga enggak ada masalah Ganjar. Masalahnya Ganjar itu adalah skalanya kecil. Dia sepertiga dari Anies sebagai gubernur. Itu konsekuensi dari satu ibu kota, satu lagi adalah seperti Ridwan Kamil dan lain-lain. Dia ini habis gubernur, di bawahnya ada yang berkuasa wali kota. Jadi kalau misalkan Ganjar mengeluarkan kebijakan di Semarang nggak bisa. Dia harus berbenturan dengan Bupati Semarang dan Wali Kota Semarang. Itu konsekuensi dari desentralisasi. Jadi kalau kita mengukur supaya jangan tong sampah, ya sebaiknya kita memang harus melihat semua data-data itu secara bagus. Ya lengkap dan kemudian orientasinya, benar nggak orientasi rakyat. Kalau saya percaya bahwa Anies itu 80% itu orientasinya rakyat. Ya 20% dia harus negosiasi dengan pemilik modal karena itu keharusan ya kayak reklamasi apa segala dia bertarung ya tapi dia harus terpaksa ada kompromi sedikit tapi dia itu betul-betul konsepnya itu dalam makronya Anies itu disebut sebagai social market economy ya sekarang Jokowi ini kapitalis plus PKC plus Tiongkok tapi kalau Anies nanti social market economy silakan Ganjar nggak tahu milih yang mana. Saya belum pernah dengar Ganjar konsep makronya dalam paradigma itu ada konsep makro, ya ada free fight capitalism, ada purely socialism ya kayak Hasto kemarin bilang PDI itu adalah kiri progresif. Ya silakan buktikan mana betul nggak kamu kiri progresif. Kalau Anies udah dia non social market economy ini mirip di Skandinavia, Jerman dan lain-lain itu merujuk pada Bung Hatta. Anda membantah bahwa Anies tidak bisa kerja sama sekali, Anda tepis habis-habisan itu ya? Nah, bukan, itu sukses story-nya luar biasa dari International Award, dari WSIS dan PBB itu dapat award. Ya, itu gimana orang dapat award dari lembaga dunia, ya, diangkat di Oxford University sebagai dewan pakar, terus tiba-tiba kita dari orang lokal sekolah nggak jelas apa segala, terus tiba-tiba bilang Anies gagal, gimana gitu loh? Mas Gunrom. Iya, kita ngelihat memang panggung yang dipunyai Anies itu memang besar dibanding dengan Ganjar. Saya setuju. Tapi bagaimanapun disukainya oleh rakyat Indonesia tetap Ganjar paling tinggi. Anies lebih kecil. Itu fakta ya. Fakta di opini di publik. Terus yang kedua, kalau disebut tadi Jokowi apa semacam kayak PKC dan sebagainya, yang kapitalis plus PKC, saya nggak terima. Karena apa? Pak Jokowi telah membagikan jutaan hektar tanah untuk rakyat melalui yang disebut namanya PTSL, bagi-bagi tanah untuk rakyat. Program itu jelas program kejelasan Pak Jokowi untuk rakyat. Kemudian juga terkait misalnya sekarang itu ada program PKH, ada program yang namanya bantuan beras untuk masyarakat, ada Kartu Indonesia Pintar, ada Kartu Indonesia Sehat, kemudian juga ada program-program yang lain untuk masyarakat yang kecil. Itu menunjukkan bahwa sekarang approval ratingnya untuk Jokowi masih tinggi bos, masih 82%. Intinya apa? Itu masyarakat benar-benar mencintai, karena itulah Ganjar memantapkan sebagai penerus Joko Widodo, bukan antitesa Jokowi. Gitu. Hah, kenapa? Bang Syahganda. Saya nggak mau nanggapin karena itu udah selesai menurut saya. Belum selesai, ini belum selesai Bang. Karena yang perlu saya dari versi Pak Jokowi, dari versi Ganjar Pranowo, mereka punya prestasi. Mereka sudah menorehkan dari versi kan Mas saya Gunrom. ini kan urusan land reform. Saya kan di penjara. Ya zaman Orde Baru. Karena saya menggerakkan demo-demo sampai ke Gedung Ombo dan lain-lain itu, kita generasi saya, ya Cimacan dan lain-lain itu tanah untuk rakyat. Jadi saya tahu mana land reform, mana bagi-bagi sertifikat. Ya, saya kasih tahu saya alumni geodesi. Ya, teknik geodesi ITB. Hampir semua pejabat di BPN itu alumni saya. Ya, sampai sekjennya sekarang alumni saya. Jadi kita udah tahu mana pembagian sertifikat, ya, mana pembagian lahan. Yang kita maksud dulu di Nawacita itu, kalau saya baca Nawacita, itu pembagian lahan. Bukan pembagian lahan hutan sosial yang dimaksud Bung Guntur.
Kalau itu cuma pinjam pakai lahan, yang mau diambil di contoh ini. Luhut bin Sarpanjaitan mengumumkan 3,3 juta hektar lahan sawit didudukin oleh orang yang tidak berhak. Terus Luhut mengumumkan pemerintah akan menyerahkan kepada mereka diputihkan. Itu gila nggak? Diputihkan. Sementara kita bilang land reform dong. 3,3 juta itu dibagiin, satu rakyat dapat 5 hektar. Itu namanya land reform. Jadi Jokowi bukan land reform, bagi-bagi sertifikat Ini nggak sama ngerti, hutan nggak sosial. ngerti program, nggak Bukan ngerti nggak ngerti program. program. Sertifikasi itu adalah memastikan perlindungan hukum untuk tanah yang dibagikan pada rakyat. Jadi bukan hanya saya sekedar kasih tahu ya, supaya bagi-bagi Guntur Romli ini sertifikat, ngerti dikit. bagi-bagi tanah juga ada. Yang gitu. bagi-bagi sertifikat tuh otaknya itu namanya Hernando de Soto. Orang Peru. Coba lihat seluruh dunia baca akademis. Anda Siapa hanya baca pencetusnya? teori, yang Bukan melaksanakan tuh Jokowi. Bukan Gitu teori, loh. maksudnya itu Jutaan kalau bagi, hektar di bagian bagi dan sertifikat, dikasih sertifikatnya. sertifikat gitu lah. itu tanah Anda orang. hanya ngomong besar aja. Tanah Anda orang, itu. nggak apa-apa saya orang besar, makanya saya ngomong besar. Nggak ngomong besar, Jadi, saya nggak ngomong Anda orang besar. iya, Anda makanya ngomongnya besar. Yang penting itu. saya bukan tong sampah. Ya kan, kalau tong sampah kan repot. Kita diskusi di sini. Biasanya sampah itu yang bau Gara-gara sampah. kata Noel tadi tong sampah. Ya, jadi tidak ada pembagian lahan, yang ada pembagian sertifikat. Nah, ini yang salah, ini yang Itu salah, loh. ini yang salah, ini yang salah. Kalau land reform, Pembagian lahan ada dan disertifikasi untuk memastikan perlindungan hak milik bagi rakyat. Itu namanya PTSL, Lahan dan Bos. sertifikat ada? Ada sertifikatnya itu ya, kok cuma PTSL itu masa cuma kepanjangannya apa sertifikat doang. PTSL? Itulah. PTSL apa kepanjangannya? Apa kepanjangan PTSL? Kepanjangannya apa? Program terpadu sertifikasi lahan. Ya, kan sertifikasi kan? Oke. Ada sertifikatnya? Ini saya jelasin. Iya. Ada masyarakat yang sudah punya lahan, Iya. dia nggak punya sertifikat, Iya. dia di PTSL kan dia sertifikat. Iya. Ada juga yang namanya lahan yang nganggur, yang digarap oleh perusahaan yang sudah nggak jelas ya, itu yang dibagikan, lahannya dibagikan dan dikasih perlindungan hukum dengan dikasih sertifikat. Ya, Itu yang dilakukan oleh Jokowi, Di mana? Bos. Di itu. mana nih? Yang kedua di mana? Loh, di mana-mana. Bukan, Kemarin di Kalimantan juga ada. Enggak. Anda makanya jangan cuma teori, jangan cuma ngomong besar gitu lah. Sertifikat Pak Jokowi melakukan di hal tanah itu. negara, hutan. Noel gimana? Mau anti Hutan. Jokowi soal itu? Hutan. Betul nggak? Nah kan, Noel betul. Ini Itu lah. soal land reform kan. Kita bicara land Noel reform. nggak mungkin berani kalau ngelawan Jokowi. Kita bicara land reform atau bagi-bagi sertifikat. Saya bilang Jokowi bagi-bagi sertifikat. Nah itu yang salah, itu yang Kalau salah. lahan yang dibagiin Pak Lahan Jokowi itu dibagi, dikasih sertifikat Gini, biar gini. jelas untuk masyarakat. yang gitu dibagikan loh. Pak Jokowi ke hutan-hutan sosial itu, namanya hutan sosial. Iya. Itu pinjam Nggak hanya pakai. hutan Tunggu dulu, sosial. itu pinjam pakai, ya kan pinjam pakai. HPL yang juga nganggur Nah, dan puluhan tahun juga Di dibagikan ke zaman Jokowi masyarakat. ini yang gitu loh. berkembang namanya mafia tanah. Ya, jadi kelompoknya Eros Jarod, Bitor Suryadi dan lain-lain itu membuat satu kaukus anti mafia tanah. Jadi zaman Jokowi inilah mafia tanah berkembang pesat. Bukan di zaman Jokowi, Bang. Sebetulnya ada persoalan mafia tanah dan mafia pupuk dan juga mafia pangan itu sudah terjadi sebelum di eranya Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi ini kan problemnya dia fokusnya bagaimana rakyatnya sejahtera dengan membuat yang namanya tol laut dan sebagainya. Nah, kalau seandainya itu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi, saya rasa itu salah besar, Bang. Tapi sekali lagi Bukan, ini apapun soal itu land reform, argumentasinya nggak land apa-apa. reform, land Apa? reform sama bagi-bagi sertifikat, coba jelasin. Betul Bang, tapi kan faktanya apa yang dilakukan Pak Jokowi itu bukan lagi memberi lahan, tapi memastikan kedudukan hukum. Ya itu kan makanya, artinya kan dia melakukan sertifikasi. Saya setuju, Jokowi melakukan sertifikasi itu ada teorinya dari Hernando de Soto. Betul. Dari Peru ya. Betul. Kemudian itu yang saya tanya itu ada land reformnya nggak? Cuman itu aja. Iya. Kalau ada land reform sih oke. Tadi tegas Mas Gubernur Ada land mengatakan reform. ada Ada bagi-bagi SHM-nya lahan. dapat Ada pula Kan lahan. di bagi-bagi Nawacita, lahan. Itu di kan Nawacita itu 9,1 juta hektar janji Pak Jokowi untuk membagikan lahan. Itu nggak terjadi. Itu aja saya. Lebih dari itu. Gimana? Targetnya lebih udah. Dilakukan oleh Pak Jokowi. Kita bisa data. Saya bisa buka sekarang juga itu. Karena kemarin beberapa hari yang lalu yang saya tahu dari masyarakat saya di Situbondo itu ada PTPN tanah yang nganggur di sana, ya di Kayumas, daerah Kayumas, ya. Mereka datang ke sini, dibagi di sana oleh Pak Jokowi, kemudian dikasih sertifikat oleh Pak Jokowi. Ya. Pesan Pak Jokowi cuma satu, jangan digadaikan, jangan dijual sertifikat ini. Ini lahan ditanami. Kalau dia nganggur, kata Pak Jokowi, akan diambil lagi oleh Yang pemerintah. janji Pak Jokowi itu di Rempang itu 2019 kampanye. Saya kasih sertifikat Anda. Ya penduduk kepulauan tuh di Riau Rempang itu. Ya. Yang ada sekarang bukan mau dikasih sertifikat, diusir. Itu kan kejadian di publik, orang nonton semua Mas dunia Gubernur ini. sikat ditanggapi. Kalau soal Rempang ya kita kembali yang disampaikan bahwa itu soal pemerintah ya. Memang bahwa dilihat di situ. Wali kotanya orang Nasdem, pendukung Anies, ya kan?
Bukan Tanya wali aja kota, ke dia. itu program Ya kan, pemerintah. tanya aja ke dia itu kan. Itu program kan pemerintah. itu tanggung jawab pemerintah juga pemerintah daerah di Pemerintah situ. pusat, Siapa daerah. yang mau melakukan hal itu ya? Gimana kok Kok ada Nasdem itu kan, pendukungnya itu Anies kita kok harus di situ, jujur. wali kota. Loh, Itu program pendukung Anda Jokowi itu loh. teken di Cina, Sinyi masuk, mau investasi 381. Itu tahun 2001, 2002 Ya, itu siapa programnya berkuasa? itu. Siapa Programnya berkuasa? 2001, 2002 itu kan. Siapa berkuasa? Kemudian sekarang wali kota orang Nasdem Wali pendukung kota. Anies. Loh. Orang itu Lah jelas kok. keputusan investasi itu. Pelaksanaan di situ darurat orang 381 orang triliun. pemerintah daerah. Itu baru ditandatangani oleh Menteri Investasi Bahlil, disaksikan Pak Jokowi. Dalam 2 bulan, rakyat harus pergi dari situ. Itu di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Jangan dibilang itu Batam wali kota Nasdem. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah punya argumen masing-masing dan juga mengumbar data di petang hari ini. Kita tunggu nanti adu gagasan antara ketiga bakal calon presiden ke depannya jelang pendaftaran di bulan Oktober mendatang. Terima kasih Bang Noel, Mas Gundrom dan juga Bang Syaganda sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih.